Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita melihat barang atau benda dari seseorang yang sudah meninggal dunia, apakah itu kakek, nenek, orang tua, atau saudara, atau siapapun, kita bisa menghayati betapa singkatnya hidup ini. Terlebih kalau kita ada di kuburan, lalu kita melihat nisan yang tertulis nama orang yang kita pernah kenal, khususnya saudaraku, orang yang pernah hidup bersama dengan kita. Kita juga bisa menghayati betapa singkatnya hidup ini. Kalau saudara melihat film atau apapun dari orang yang sekarang sudah meninggal, seorang artis, penyanyi, atau seorang tokoh politik yang sekarang sudah meninggal, saudara dan saya juga bisa menghayati betapa singkatnya hidup ini. Tanpa saya sengaja suatu hari saya membuka YouTube, lalu ditunjukkan di situ beberapa artis yang usianya sudah di atas 60 bahkan 70 tahun, dan dibandingkan waktu dia masih muda dan sekarang. Now and then, saudara, dulu begitu cantik, sekarang sudah jadi nenek-nenek. Dulu begitu ganteng, cakep, sekarang sudah jadi kakek-kakek dan sudah bongkok. Juga penyanyi yang dulu begitu gagah, sekarang sudah lemah, tergolek, seperti seonggok daging. Kita bisa menghayati betapa singkatnya perjalanan hidup manusia. Kita perlu merenungkan hari ini, menghayati hal ini. Kalau saudara sudah lupa, pada kesempatan ini saya mengingatkan, manusia itu datang dan pergi, saudara. Hal ini harus selalu diingatkan, saudaraku, karena kenyataannya hampir semua orang lupa. Jangankan orang di luar gereja, orang-orang gereja, aktivis gereja, bahkan pendeta pun bisa melupakan hal ini. Saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan saudara. Dan tentu saja saya sudah berdoa untuk khotbah pagi ini, apa yang harus saya sampaikan. Tiba-tiba muncul di pikiran saya waktu saya berdoa pagi ini, untuk apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di GSKI Gajah Mada ini, saudaraku. Merenungkan dan menggoreskan sedalam-dalamnya di hati saudara. Kalau sebentar saudara meninggalkan gereja ini atau pulang ke rumah masing-masing, hal ini sudah tergores di dalam hati saudara, dan saudara tidak melupakannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 4, dari ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara ingat. Kalau orang melupakan hal ini, saudaraku, kalau orang melupakan hal ini, orang jadi sombong. Pasti sombong, apalagi kalau dia kuat, punya jabatan, kedudukan, kekuasaan, uang, atau relasi pejabat, apalagi pejabat keamanan atau aparat keamanan. Menjadi sombong. Dan sudah bisa dipastikan ia tidak peduli perasaan orang lain. Perasaan orang lain yang kelihatan saja dia tidak peduli, apalagi perasaan Tuhan. Ini konyol, saudara. Konyol. Celaka, saudara. Sial hidupnya, laknat, saudara. Kutuk. Sebab ada perhitungannya kalau seseorang itu tidak peduli perasaan orang, dia tidak menjaga perasaan orang, dia semena-mena, apalagi kalau sampai menindas, merugikan orang lain. Itu juga orang yang tidak peduli perasaan Tuhan. Sial dia, sial. Laknat itu, saudara. Dan itu kutuk. Orang-orang seperti ini kelihatannya agung karena kaya, punya relasi pejabat. Dia membangun laknat. Maaf, boleh saya gunakan satu kata? Agak kasar, boleh. Bangsat. Serius ini. Jangan membuat dirimu jadi seperti kutu busuk. Bangsat ya istilahnya. Kutu busuk. Bau. Orang-orang ini bau. Jangan jadi manusia yang bau. Jadi manusia yang harum. Jadi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu miskin. Di pandangan mata manusia bau. Seperti kutu busuk. Tapi saudara harum. Ayo kita berubah. Itulah tujuan kebaktian ini diadakan. Tujuan kita berkumpul pada saat ini. Tujuan Pak Apo meninggalkan rumah pagi-pagi dan semua saudara-saudara yang mendampingi pelayanan Pak Apo. Supaya saudara berubah. Jangan tidak berubah. Saya juga harus berubah. Saudara mendengar khotbah saya 2-3 tahun yang lalu dengan hari ini sudah beda. Suaranya bisa sama, khotbahnya bahkan juga bisa sama. Tapi sentuhannya beda. Mosok Pak, ya saudara rasa sendiri. Karena saya harus juga bertobat dan berubah. Tetapi kalau orang sudah tidak menyadari bahwa hidupnya itu singkat, ya sudah. Sombong, saudara. Saya ini kan sudah lumayan tua ya, saudara. Umur saya sudah lewat 1/4 abad, sudah memasuki usia 63 tahun. Saya melihat bukan saja orang lain, tetapi juga saya melihat diri saya sendiri. Kalau kita itu kuat, kita itu semena-mena dengan orang. Kalau kita ini punya uang, kita ini cenderung ya semena-mena, sembarangan, tidak menjaga perasaan Tuhan. Karena kita itu tidak menyadari bahwa kita ini memiliki jangka waktu atau durasi waktu singkat. Lupa.
Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu memikirkan ya, kalau saudara melihat barang atau benda milik orang yang pernah saudara kenal yang sekarang sudah almarhum ya, saudara baru mengerti, singkat ya, apalagi di kuburan. Udah, mau hebat bagaimana, sudah jadi cacing dia. Dimakan cacing. Cacing itu kalau jadi umpan pancing, dimakan mujair. Mujair dimakan indang. Dimakan orang. Dia mau sombong bagaimana? Jadi cacing. Cacing dimakan mujair, mujair dirica-rica. Dimakan kunsyong. Mau sombong apa? Makanya ini digoreskan, pulang dari sini ingat. Pada umumnya orang di sekitar kita tidak ingat itu. Seperti firman Tuhan mengatakan, ya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dia kayak nggak akan mati. Baru-baru ini ada kecelakaan ya di Jawa Barat. Berapa orang meninggal? Bus yang jatuh ke jurang. Tadi pagi sebelum saya berangkat saya melirik entah koran hari apa. Mungkin pasti hari-hari ini. Lebih banyak atau makin banyak korban di antara masyarakat sipil. Perang di Ukraina. Karena dibombardir terus. Rudal itu. Jumlahnya bisa ribuan per hari. Ya, saya tidak ingat ya. Sudah dilemparkan 3.000 atau 1.500 rudal, saudara. Wah, rudal itu bukan peluru, saudara. Kalau risoles dilempar perut kenyang. Empek-empek. Tapi ini rudal yang sekali meledak itu jangkauannya sekian jauh. Bahkan ada rudal yang jatuh, lalu bisa melebar, lalu bisa seperti petasan. Bukan petasan cabai. Tembok aja runtuh. Manusia itu bisa mati setiap saat, saudara. Saya bukan nakut-nakuti saudara, ya. Yang muda-muda ini ya bisa mati setiap saat. Apalagi yang tua. Saya bukan nyumpai ibu-ibu, jangan terus jadi merasa disinggung. Saya nggak nyinggung, saya nyerang langsung ini. Supaya jelas. Supaya jelas Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Baru-baru ini ada pejabat tinggi kita meninggal kan. Waktu itu saya sedang ada di sebuah tempat. Nggak tahu gimana ada berita-berita. Saya tidak tahu berita apa, saya iseng aja. Ngelengok. Hah? Meninggal? Rasanya masih gagah kemarin. Serius. Yang gagah aja meninggal, apalagi yang tidak gagah. Yang ditiup angin kokoh saja, itu bisa setiap saat tut. Apalagi yang kena angin goyang. Kemarin saya mendoakan seorang ibu, diminta oleh beberapa saudara, saya telepon, saya lagi makan itu. Lagi makan siang dengan beberapa orang. Tapi saya bilang, stop ya, stop. Yang punya restoran langsung pas lagi mau sapa kita bilang stop, dia malah keluar. Nggak enak jadinya.
lagi mau sapa kita nih bos ini, tapi kita sedang makan. Semua stop diam, saya ngomong, saya doakan. Matanya masih terbuka ngelihat. Malamnya jam 8 kira-kira, Tuhan jemput. Yang ini mah sudah pasti masuk surga. Serius. Suaminya setia, ibunya setia. Saya sempat, Bu, saya nggak sadar begini-begini. Rupanya isyarat dada. Loh ini serius. Yang kemarin ada bersama saya waktu, Bu, Loh kenapa begini-begini saya? Kalau hari ini saya ingat, saya jadi bertanya-tanya kenapa mesti bilang, Bu, kan begini mestinya. Saya begini, dada. Loh ini dia. Ini keluarganya mungkin ada yang ada di tengah-tengah kita atau nanti mendengar khutbah saya jangan berkata ini gara-gara Pak Eras begini-begini. Ya enggak usah begini-begini juga kalau sudah saatnya itu indah. Kematian orang di dalam Tuhan itu indah. Jadi jangan saudara berpikir seakan-akan kita itu tidak pernah mati, seakan-akan jalan ini tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Dan kita tidak tahu di mana ujungnya. Hah? Nah kalau sudah mikir begini kita kan gak main-main. Kalau saudara ya, saya berdoa nih, saya beritahu nih. Kalau saya berdoa nih saudara, ini sudah lumayan bulan-bulan belakangan ini ya saudara. Saya membayangkan kalau saya bertemu Tuhan nanti, bagaimana gentarnya saya. Tapi jangan nunggu nanti ketemu Tuhan baru gentar. Jadi sejak kita di dunia ini, saudara-saudara, kita ini dengan hati yang rendah datang kepada Tuhan. Dengan hati yang takut, lalu memeriksa diri masih ada dosa atau tidak. Nah kalau saya nih boleh diikuti ya, sudah berjanji, aku tidak punya keinginan, hasrat, minat, cita-cita. Aku hanya ingin melakukan kehendak-Mu Bapa. Bukan berarti lalu kita tidak bekerja, tidak bisnis, bukan. Melakukan apapun di dalam kehendak Tuhan. Nanti kita baca di ayat tadi. Ya. Mestinya kamu berkata jika Tuhan menghendaki. Ini tidak membuat Anda jadi konyol. Bapa, ku cabut semua hasratku, keinginanku, cita-citaku. Engkaulah hasratku, cita-citaku, minatku, tujuan hidupku, alasan aku hidup Tuhan. Jadi kita itu akan dibimbing Tuhan, dagang ini, berhenti jalan bisnis ini, buat itu, pasti Tuhan pimpin. Karena setiap saat kita bisa mati, kita mesti benar-benar membawa diri kita benar di hadapan Tuhan. Nah saya bayangkan kalau suatu saat saya bertemu dengan Tuhan, betapa dahsyatnya kemuliaannya, betapa menggetarkan. Tapi tidak usah menunggu nanti mati baru ketakutan. Jangan nunggu meninggal dunia, asing. Di hadapan Tuhan tuh asing. Mati kita, saudara. Makanya bangun pagi 4:30, jangan lupa jam 5 berdoa. Tidak boleh terlambat. Di absen malaikat. Saya ini masih gembala saudara. Gembala senior yang tentu pelaksananya Pak Apo dan sahabat-sahabat lain. Jadi saudara jangan meninggalkan gereja ini. Jangan karena Pak Eras enggak khotbah, udah enggak usah datang. Loh, saudara cari Tuhan atau cari tuan? Saudara kalau hanya ke gereja seminggu sekali atau seminggu 2 kali, saudara pasti masih menjadi manusia asing di hadapan Tuhan. Setiap hari kita datang. Dan setiap saat kita menghayati Allah hidup.
hadir menyertaiku. Mata Tuhan melihat, terus dihayati. Pak, kayak orang gila. Memang kayak orang gila. Tapi itu yang waras. Ya tentu kita tidak bicara sendiri. Tuhan hadir. Tuhan di sini. Mata Tuhan melihat. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa itu. Di dalam hati saja, tiap pagi bangunlah 4:30, berdoa dengan gembala seniormu. Amin. Jangan jadi orang asing di hadapan Tuhan. Jangan jadi manusia asing di hadapan Tuhan. Semua kita, mumpung masih ada kesempatan, karena hidup kita seperti uap dan kita tidak tahu kapan berakhir. Kalau kita tidak mendapat tempat atau tidak menemukan tempat atau tidak memiliki tempat di hadapan Tuhan sejak di bumi ini, jangan harap punya tempat di hadapan Tuhan nanti. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Katakan, aku mau berubah. Lebih keras. Iya, demi keselamatan saudara. Kalau saudara berkata, kayak anak kecil, terserah situ. Jangan sombong, Anda itu mau hebat sehebat apa sih? Mau kaya, Anda itu punya seberapa banyak kekayaan. Saudara punya relasi pejabat, seberapa kuat? Jangan sombong. Aku mau berubah. Kita tidak tahu ujung hari hidup kita, saudaraku. Jadi kita ingat ya, datang dan pergi manusia itu, saudaraku, ya. Hidup sudah susah, karena memang bumi ini terlaknat, terkutuk, bukan hunian yang ideal, bukan hunian yang baik. Karena Tuhan sudah mengutuk bumi ini akan menumbuhkan onak dan duri. Dengan berpeluh engkau mencari nafkah. Cerita tragis kehidupan manusia. Kalau saya ya saudara sebagai pelayan jemaat, sering mendengar kisah tragis ini. Apalagi kalau di acara Anda bertanya Alkitab menjawab. Aduh, tragisnya hidup saudaraku. Ini kan keluh kesah banyak orang, ratap tangis orang banyak, saudara. Aduh, kok sampai begini hidup ini. Makanya saudaraku, sudah benar ya kita ini. Fokusnya itu langit baru, bumi baru. Ini tidak membuat kita jadi konyol hidup. Ya, kita tetap memaksimalkan potensi bagi yang muda-muda, bagi semua kita kerja keras, bertanggung jawab. Tapi fokus kita langit baru, bumi baru. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Saya harap setiap kali saudara datang ke rumah duka, saudara akan ingat ucapan ini. Hidup ini tragis. Yang meninggal orang tua umur 70 tahun lebih saja orang menangis bombay. Apalagi kalau itu anak, saudara yang masih muda atau meninggalnya karena sakit, kecelakaan. Tragis. Makanya kita yang hidup sekarang ini, yang seperti uap itu, kalau Petrus berkata seperti bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu. Ada rumput yang umur bunganya 1 hari. Bapak Ibu, saya teruskan ya. Jadi orang yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dia tidak tahu dia bisa mati setiap saat.
Yang kedua, dia tidak mau mengerti kehendak Tuhan itu apa. Makanya dikatakan di ayat berikutnya, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti apa? Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya atau semestinya atau seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Bukan tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Dan manusia harus punya aktivitas. Manusia mesti punya kegiatan. Orang malas itu orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang tidak bertanggung jawab tidak mungkin masuk surga. Surga tempat orang bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang baik atau agung, saudaraku. Mestinya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bukan tidak boleh ke kota anu, di sana kami dagang. Bukan tidak boleh. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi begitu kita bangun, urusan kita harus ketemu Tuhan dulu. Tuhan, aku hari ini mau dagang, hari ini aku mau kerja, pimpin aku, apa yang harus kulakukan, Tuhan. Aku mau berubah. Katakan. Lebih keras. Ya, saudara, ya. Kita itu, maaf kami ini bukan mau mendapat uang dari saudara atau pujian atau sanjungan, apa sih? Kami ini sadar bahwa hidup ini singkat, maka kami mau melayani dengan baik walaupun tentu kami juga belum sempurna, tapi mau sempurna. Belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Dan kami mengajak saudara serius menjadi manusia yang tidak seperti kutu busuk. Nah, pada umumnya manusia itu mau-maunya sendiri. Dia pikir Tuhan tidak ada atau kalau ada, tidak mau berurusan dengan saudara. Padahal Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan mau berurusan dengan kita. Kita yang mau berurusan dengan Dia. Kalau Anda tidak mau berurusan dengan Tuhan, ya terserah. Maka kamu mesti berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Bapak Ibu, percayalah. Ketika saudara di ujung maut, entah karena umur, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, saudara akan menghayati dengan lebih lengkap, lebih utuh, lebih baik. Betapa singkatnya hidup ini. Saudara menoleh ke belakang, betapa singkatnya. Kemarin waktu bertemu dengan beberapa teman yang saya katakan tadi makan siang itu, anak-anak mereka makannya di luar, kita di ruangan. Waktu saya keluar, anak-anaknya saya sudah tidak mengenali dengan baik. Padahal saya sudah kenali mereka belasan tahun sejak kecil. Sekarang tinggi-tinggi. Saya kalau foto di samping mereka jadi pendek. Nggak kenalin. Waduh, besar, ganteng. Ya. Besar, ganteng. Waduh, rasanya baru kemarin mereka lari-lari. Tuh ya, kayak kepiting. Malah saya kadang-kadang pernah mengatakan, tuh kayak grill ya ini anak-anak nih. Duduk gitu. Sekarang udah besar, gagah. Dulu ada anak jemaat wanita kecil. Dia belum pulang kalau belum dipeluk Om Eras, Pak Eras. Panggil saya Opa Eras. Peluk, dicium, baru pulang. Sekarang tinggi, gak berani cium.
tinggi, cantik lagi. Tinggi, cantik, slim and beautiful. Nggak berani lagi saya, Pak. Mau diamuk masa. Dulu ya kita ya, sebelum saya habis kebaktian kan keluar masuk di pintu khusus. Dia udah nunggu di situ. Dipeluk, dicium, dipeluk opa, dicium opa dulu. Cik, cik, udah. Ketemu di mall. Pak Eras, ini si ini. Hah? Cium lagi enggak ya? Tinggi, cantik tinggi. Wow, hidup ini singkat. Tadi yang WL di sini, dia kemarin masih gadis mungil, sekarang udah jadi 2. Sudah jadi 2. 1 dia, 2 di sini. Ya, ini kan memenuhi firman Tuhan. Beranak cuculah, ya kan? Hidup ini singkat. Sebentar lagi melahirkan. Saya dipanggil opa, dan tambah lagi cucunya. Aduh. Saya juga sudah punya cucu, saudara. Ada 2 cucu. Kadang-kadang juga mikir, aduh dulu ya, papanya masih kecil. Waduh. Giginya copot waktu pertama. Giginya copot pertama, masih kecil, giginya copot lah gimana. Dia panggil, kung, nangis. Dia tunjukin itu giginya. Tolong dilem. Loh. Aduh sekarang udah gede banget saudaraku. Dulu waktu kecil, mama minta ibu. Aduh, udah punya mama minta ibu lagi. Maksudnya Ubi salah sebut. Dia bilang Ubi salah ibu. Mama minta ibu. Wow. Sudah punya mama minta ibu. Maksudnya ibu apa ini? Ibu Siri. Ibu Suri, maksud saya bukan Siri lagi. Ibu Suri. Enggak. Cepat sekali waktu ini berlalu. Anak-anak kita udah gede-gede ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak, sekarang udah menikah. Aduh. Dulu kecil ya. Anak saya Fani yang perempuan itu waktu kampanye dia, dududa. Apa itu? Dududa, bendera. Karena bawa bendera gini-gini kan, dia bilang, dududa. Apa itu dududa? Bendera. Sekarang udah besar, saya duduk di sampingnya, ada yang setir mobil. Aduh. Sebentar lagi masuk peti saya. Nah hidup begitu, we can't avoid it man, kita nggak bisa menghindarinya. Makanya kalau kita masih hidup, kita harus berani memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Katakan, aku mau berubah. Lebih keras. Wow, kalau bisa terjadi perubahan, satu persatu saudara dientaskan, dikeluarkan dari cara hidup yang salah, lalu menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Waduh, betapa beruntungnya kami. Tadi Pak Apo bisik-bisik soal uang sewa gereja ini gitu. Saya bilang masih kurang Pak Apo. Kurang berapa? Enggak Pak, kita bisa tanggulangi. Kita enggak rugi sewa tempat ini, kita enggak rugi kerja keras. Karena kita mengentaskan jemaat dari cara hidup yang salah, menjadi orang yang memiliki cara hidup yang benar. Lalu semua nanti suatu hari diperkenan masuk langit baru, bumi baru di rumah Bapa. Dan ini serius, ini sungguh-sungguh.
Ini bukan basa-basi. Kita sudah banyak basa-basi. Dulu kita tidak sempurna dulu. Sekarang lebih sempurna. Harus serius mau mengentaskan saudara. Amin. Amin. Mengentaskan saudara. Percaya ini tulus. Jadi kalau saya usahakan datang ya. Kalau tempat lain mungkin sekali sebulan, di sini bisa 2 kali atau lebih. Karena saya sayang saudara di Gajah Mada ini. Bukan gak sayang di tempat lain. Tapi di sini memang tempat khusus yang harus saya perhatikan. Ini kecintaan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di daerah kota ini, saudara-saudara. Serius. Tapi saudara juga harus nurut. Amin gak? Amin? Mau berubah, saudara. Ini bukan maksud apa-apa ya Pak Apau. Ingat ya, nggak maksud apa-apa ya. Saya datang ke sini bukan supaya jadi gembala senior, dapat gaji atau dapat amplop. Jangan buat begitu. Ada yang kirim begitu, saya suruh balikin Pak. Saya suruh pulangin. Ini pulangin. Akhirnya nggak enak itu yang ini. Aduh Pak, maaf ya Pak. Nggak usah begitu, supaya saya datang ke gereja itu dengan hati sukacita. Paham gak saudara? Saya senang bisa menyampaikan firman, bukan karena diamplopin. Serius saya mencintai saudara. Kalau satu saudara bisa masuk surga, itu harganya lebih dari semua harta di dunia ini dikumpulkan. Nah, jadi yang penting saudara mau berubah. Caranya gimana Pak? Ubah rutinitasmu. Ingat ini, ubah rutinitasmu. Yang biasa bangun siang, sekarang bangun pagi. Yang biasa bergaul dengan sembarang orang, sekarang tidak. Supaya jangan terdistrak itu, dirusak pikiranmu. Kongko-kongko sesekali boleh. Tapi kalau sampai berbagi perasaan, Anda ketemu orang yang tidak takut Tuhan, Anda menjadi tidak rohani. Jadi kalau saudara ketemu orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya duniawi melulu, udah diam, timpali sesaat yang penting, kalau tidak enggak usah. Ya. Ini saudara akan diberi hikmat Tuhan nanti. Nah, firman Tuhan di ayat berikut. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Sombong. Padahal Allah menentang orang sombong. Sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau Alkitab berkata salah, jangan main-main, jangan langgar. Jadi kalau kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak melakukan, di ayat berikutnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekarang kita tahu kan apa yang baik, amin? Bangun pagi, berdoa, mulut dijaga, jangan jahat kepada orang, marah pun ditahan mulutnya, ya. Itu nanti Roh Kudus akan pimpin saudara. Jadi manusia yang unggul, yang agung. Jadi suami yang setia kepada istri, jadi istri yang setia kepada suami, jadi karyawan yang menghormati dan tunduk kepada atasan pimpinan, apalagi kalau pimpinanmu itu menghidupi saudara, ya. Walaupun majikanmu, kata Tuhan, bukan majikan yang baik, tetapi kamu harus tetap tunduk, kata Alkitab, karena Tuhan. Dan tentu kalau dia suruh kita berbuat dosa, ya tidak kita turuti. Nah, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita mau bertobat. Amin. Kita mau bertobat. Kita mau berubah. Demi keselamatanmu. Dan kalau saudara peduli keselamatanmu, saudara peduli keselamatan orang-orang yang saudara kasihi. Amin.